Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Setelah kita menyelesaikan tafsir dari surah Al-Ma'un, maka selanjutnya adalah surah Al-Kautsar, surah yang hanya terdiri dari 3 ayat yang insyaallah kita menghafalnya. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, jazakumullah khairan. Para ulama berselisih pendapat tentang status surat Al-Kautsar, apakah Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian ulama menyatakan Makkiyah, alasannya dengan melihat topik pembahasan di surat ini, yaitu asbabun nuzul. Sebab turunnya surat ini adalah karena cercaan orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Nabi SAW. Mereka mencela Nabi karena apa? Karena anak-anak laki Nabi SAW tidak ada yang hidup sampai dewasa. Terutama ketika ketika Ibrahim, anak Nabi yang dari Maryah Al-Qibtiyah, ya, meninggal dunia, maka orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan sekarang Muhammad menjadi abtar. Abtar itu artinya terputus keturunannya. Ya. Nah, celaan ini membuat Nabi sedih. Wajar ya, Nabi SAW juga manusia, maka beliau bersedih. Turunlah surat ini sebagai penghibur bagi Nabi SAW. Ya. Nah, berdasarkan riwayat inilah akhirnya pendapat yang terkuat mengatakan surat Al-Kautsar adalah Makkiyah. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Yang pertama kita bisa petik dari ayat ini kata inna. Inna itu sesungguhnya kami, nahnu. Kalau saya, ana. Ya. Kata ganti nahnu di sini tidak menunjukkan jumlah lebih dari 1, sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Nasrani. Mereka berdalil dengan ayat seperti ini, Allah itu ganda atau lebih dari 1. Nggak ada bedanya tuh umat Islam sama kita. Ya. Dari mana mereka bilang, mereka dalilnya ini?
Di Al-Quran Allah sering menggunakan kata nahnu, artinya kami. Kalau kami kan berarti lebih dari satu, tidak menunjukkan tunggal. Nah ini pendalilan yang batil. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah salah satu metode atau gaya bahasa dalam bahasa Arab untuk pengagungan dengan menggunakan dhamir nahnu, menggunakan kata ganti kami. Ya sebetulnya bukan cuma bahasa Arab ya, bahasa Indonesia pun begitu. Ya. Dalam bahasa kita pun demikian, menggunakan kata ganti kami sebagai ganti aku. Ya. Sering pembicara mengatakan kami bermaksud datang ke sini, padahal maksudnya dia satu orang sendiri. Jelas? Nah jadi jamaah rahimakumullah, kayak kita kalau berbicara dengan seorang ustadz atau orang tua atau orang yang kita hormati, itu kita nggak bilang anta. Anta kan kamu satu orang kalau belajar bahasa Arab ya. Anta, antuma, antum. Anta itu satu, kamu satu orang. Antuma, kamu berdua. Antum, bertiga dan lebih. Nah kita kalau bicara dengan seorang ustadz atau orang yang terhormat atau orang yang kita muliakan, kita nggak bilang anta dari mana, tapi kita bilangnya apa? Antum. Antum dari mana, Tat? Padahal ustadznya satu, tapi dibilangnya antum dari mana? Sebagai bentuk apa? Penghormatan kita kepada beliau. Nah, kalau seandainya kata ganti kami menunjukkan jumlah lebih dari satu, tentu sudah dipakai oleh Abu Jahal dan teman-temannya ya untuk mengingkari keesaan Allah. Ternyata tidak demikian, karena Abu Jahal orang Arab, mereka lebih memahami gaya bahasa Arab daripada orang-orang Nasrani itu. Jelas? Nah, sama seperti inna anzalnahu, iya, fi lailatul qadar, inna nahnu nazzalna dzikra. Banyak dari Al-Quran menggunakan kata ganti kami, padahal yang berkata adalah Allah. Begitu juga di sini, inna a'tainakal kautsar, tidak menunjukkan Allah itu tidak tunggal karena menggunakan dhamir kata ganti kami. Nah, a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Ada beberapa pendapat apa makna Al-Kautsar. Pendapat pertama mengatakan Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak. Al-Kautsar dari kata kasir. Kasir, banyak. Sering kita dengar orang kalau ngucapin apa? Syukran katsiran. Terima kasih banyak. Gitu kan? Kasir. Jadi dari kata kasrah, kasrah artinya banyak. Ini pendapat pertama, karena memang Nabi Muhammad SAW diberikan banyak keistimewaan oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi sendiri, waqitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Aku ini diberikan diantaranya 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Ya. Apa itu? Nusirtu bi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah. Dengan cara gimana? Ditanamkan rasa takut pada hati musuh, padahal perjalananku menuju mereka masih perjalanan 1 bulan lamanya. Ya, itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, ditanamkannya ke dalam hati musuh. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, bumi yang kita pijak bisa dipakai untuk media bersuci. Kalau nggak ada air, tayamum. Dan salat bisa di mana aja, mau di daratan, di lautan, permukaan bumi ini bisa dijadikan tempat salat, kecuali kuburan. Gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Iya, di mana saja kalian mendapati waktu salat, salat. Mau lagi di kebun, di hutan, di ladang, di kantor, ya,
kecuali laki-laki kalau mendengar azan dikumandangkan ya pada asalnya di masjid. Tapi bukan berarti yang nggak salat di masjid nggak sah, sah aja, cuma dari sisi pahala berbeda. Wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dihalalkan harta rampasan perang. Jadi kalau muslimin berperang melawan orang kafir dan orang kafir kalah, mereka kabur meninggalkan hartanya, itu harta rampasan perang halal dimiliki. Tentu setelah dibagi oleh komandan pasukan perang. Kalau dulu nggak boleh. Harta rampasan perang itu dikumpulkan di tanah lapang, nanti ada api yang Allah kirim dari langit dan membakar api tersebut. Apa harta tersebut? Dimakan itu, dilahap. Tanda jihad mereka diterima oleh Allah. Kalau sekarang silahkan dibagi-bagi, dimiliki. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kafah. Ini yang keempat. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan jin. Kalau dulu kan enggak. Nabi Nuh untuk kaumnya saja. Nabi Musa untuk Bani Israel. Ya, Nabi Isa juga. Iya. Adapun Nabi Muhammad SAW untuk semua, ya, untuk seluruh umat dimanapun mereka berada, bahkan dari kalangan jin pun begitu. Wa utitu syafa'ah, dan yang kelima, aku diberikan hak memberi syafaat. Iya. Nah, ini diantara kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya keistimewaan lainnya, termasuk Nabi Muhammad itu kan yang paling banyak pengikutnya. Ya. Sehingga beliau akan mendapatkan pahala yang banyak pula. Kenapa? Karena beliau akan mendapatkan pahala dari setiap umatnya yang melaksanakan ajaran beliau. Gitu. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang itu kalau menunjukkan pada kebaikan, misalnya antum nyuruh seseorang untuk mengerjakan sholat, tadinya dia nggak sholat, ya, dia mengerjakan sholat, orang itu dapat pahala, antum juga dapat pahala. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukan kebaikan tersebut. Lah ini Nabi Muhammad SAW, termasuk kita umatnya, bahkan semua umat di belahan dunia manapun, umat Islam melakukan kebaikan, melakukan ajaran Islam yang Nabi ajarkan, Nabi juga mendapatkan pahala. Berarti banyak sekali pahala beliau. Ya. Nah, itulah pendapat pertama. Al-Kautsar artinya sungguh kami telah memberikan kebaikan yang banyak padamu wahai Muhammad. Pendapat yang kedua, Al-Kautsar itu telaga. Kan semua nabi punya telaga nanti di akhirat yang akan didatangi oleh umatnya. Nah, telaga Rasulullah SAW ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya. Pernah Nabi ketika duduk-duduk bersama para sahabat, kata Anas bin Malik ya, Nabi ketiduran. Artinya tidur ringan lah, nggak nyenyak, tertidur, terus tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ya. Terus ditanya, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, baru saja turun surat kepadaku, yaitu inna a'tainakal kautsar, sampai akhir surat. Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah nahrun wa adanihi rabbi. Al-Kautsar itu telaga yang dijanjikan Allah untukku, yang memiliki banyak keistimewaan. Apa diantaranya? Itu telaga sangat luas, ya. Telaganya sangat luas, gelasnya banyak, bahkan sebanyak bintang di langit. Iya. Warnanya putih, lebih putih dari susu. Rasanya manis, lebih manis dari madu. Dan siapa yang dapat izin minum darinya,
lam yadma abadan, nggak bakal haus lagi selama-lamanya. Itu cuma minum seteguk saja dari telaga Al-Kautsar kita ini, dari umat Muhammad SAW, nggak bakal haus lagi selama-lamanya. Ini kan luar biasa keistimewaan telaga tersebut. Semoga kita termasuk yang dapat izin minum telaganya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ada orang-orang yang ketika mendekati telaga Nabi diusir. Iya, diusir. Ay Rabbi ashabi. Nabi ngelihat kok ada yang diusir. Ya Rabb, biarin dia. Dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kamu nggak tahu. Ma ahdatsu ba'dak. La tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui. Ahdatsu ada dua penafsiran. Ya, karena di sini Nabi bilang, ya Rasulullah, biarkan dia termasuk sahabatku. Tapi sepeninggal Nabi kan ada yang murtad. Nabi kenalnya waktu masih hidup, dia Muslim. Makanya Allah katakan, kamu nggak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu wafat. Iya, apalagi ketika muncul Musailamah al-Kadzdzab, ada yang jadi pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab. Berarti orang-orang yang murtad. Dan yang kedua, ahdatsu artinya orang yang melakukan perkara muhdats. Apa itu perkara muhdats? Perkara bid'ah dalam agama. Karena Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada, berinovasi dalam perkara agama yang tidak ada contohnya dariku, nggak ada dalil tentangnya, maka tertolak. Berdasarkan hadis ini kata para ulama, yang terusir dari telaga Nabi semua orang yang murtad, kemudian semua orang yang melakukan kebid'ahan, dan yang paling parah adalah bid'ah yang menyimpang dari pemahaman kaum muslimin, seperti bid'ah khawarij, bid'ah syiah rafidah, ya. Termasuk juga orang-orang yang zalim yang melampaui batas dalam kezalimannya, yang menghalangi al-haq, yang membasmi kebenaran, membantai ahlul haq, ya. Termasuk juga adalah orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar, menganggap remeh maksiat. Nah, ini diantara orang-orang yang akan terusir. Kenapa mereka diusir dari telaga Al-Kautsar? Karena mereka ketika di dunia tidak mau minum sunnahnya Nabi, minum ajarannya Rasulullah SAW, lebih memihak kepada bid'ah, ya, dengan segala alasan demi membela tokoh ajaran tokoh mereka. Pada sekian dalil dari hadis Nabi dibawakan, mereka menolaknya. Karena itu mereka pun diusir, ditolak dari telaga Al-Kautsar, karena di dunia mereka menolak sunnah Nabi SAW. Ya. Termasuk juga mereka yang mengingkari keberadaan telaga Nabi. Ada dari kalangan ahlul bid'ah yang tidak meyakini akan keberadaan telaga. Padahal dalilnya jelas di Al-Qur'an ada wa in minkum, di Al-Qur'an di surat ini inna atainakal kautsar, di hadis-hadis Nabi juga menyebutkan seperti itu. Ya, ini perkara akidah, tapi dia mengingkarinya, maka man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mengingkari satu kemuliaan, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, ini kan Al-Kautsar kemuliaan dengan berbagai keistimewaan yang ada padanya. Ini malah mengingkarinya, nggak percaya. Maka sebagai hukumannya dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Gitu ya. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil yang sangat kuat bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak tahu perkara gaib. Ya, karena Rasulullah nggak tahu apa yang terjadi di kalangan sebagian orang yang dia kenal di masa hidupnya. Ternyata setelah Rasulullah meninggal, ada yang murtad, begitu. Selanjutnya, ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Di sini ada huruf fa.
dengan sebab gitu ya, dengan sebab aku telah memberikan sekian banyak kebaikan kepadamu, ya, maka tunaikan ibadah. Di sini dua yang disebut, salatlah, wanhar, dan berkurbanlah, menyembelihlah. Sebagaimana salatmu untukku semata, kurban pun demikian, menyembelih hewan pun demikian. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Jadi Allah suruh nabinya untuk mewujudkan rasa syukur atas kebaikan yang Allah berikan, keistimewaan yang tadi sudah kita sebutkan, dengan cara apa? Mengerjakan salat dan berkurban. Dan Nabi melakukan kedua-duanya. Salat, wah beliau lah yang paling luar biasa, yang paling istimewa. Yang paling kita sering dengar adalah tahajudnya Nabi, luar biasa panjangnya bacaan beliau, lamanya berdiri beliau sehingga membuat kakinya bengkak. Iya. Kurban pun demikian. Nabi SAW orang yang paling berkurban, semangatnya luar biasa, hampir tiap tahun Nabi kurban. Bahkan Nabi pernah menyembelih 100 ekor unta. Berapa miliar itu? Ya. Sampai disembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mewakilinya. Nah, dari ayat ini jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita nggak boleh sholat kepada selain Allah, untuk selain Allah, demikian juga dengan kurban. Tapi disinilah letaknya banyak kesyirikan terjadi. Dari dulu kesyirikan yang paling banyak diantara berupa penyembelihan hewan, ya, berupa penyembelihan hewan. Makanya barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, sungguh dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebagaimana kata Nabi SAW, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk tujuan selain Allah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ini kan dosa besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu dosa yang sangat besar, bahkan menggugurkan amal kebaikan yang sudah kita lakukan, ya. Dan di akhirat pada akhirnya merugi, karena tidak akan meraih surga, kekal di neraka. Nah, dan juga di hadis yang lain disebut la'anallah man dzabah li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan ini banyak ya, diantaranya menyembelih untuk jin. Iya. Kadang di sekolah ada anak siswa kesurupan, terus nular ke siswa yang lainnya, bingung pihak sekolah, ditelepon orang tuanya, ya, datanglah orang tuanya, dialog sama si jin, kenapa kamu masuk ke tubuh anakku? Akhirnya si jin mempersyaratkan untuk keluar dengan syarat potongin ayam jago. Ya, kalau kamu mau aku keluar, sembelihlah ayam untukku. Orang tua pikir pendek, nggak ngerti akidah. Ya sudahlah, paling berapa duit harga ayam, yang penting anak saya bisa normal lagi, belajar lagi, aktivitas normal. Mana ayamnya? Disembelih. Betul, jin itu keluar karena sudah sukses membuat manusia terjerumus dalam kesyirikan. Ini akibat jahil terhadap akidah. Iya. Orang mau bangun rumah pun begitu, supaya selamat, supaya lancar, tukangnya nggak ada masalah, nyembelih. Nanti kepalanya taruh di atas, kepala kambing kah itu? Yang mau bangun jembatan pun demikian. Ini jembatan ada penghuninya, adabnya sembelihlah sesuatu. Iya. Orang yang mau ngebor gunung, ngebor kilang ngebor minyak atau apalah, di antara proses pengeboran harus melakukan penyembelihan. Iya, untuk jin penguasa tempat itu. Para nelayan supaya hasil tangkapannya banyak, supaya selamat di sana di tengah lautan, nyembelih juga. Apa yang disebut dengan melarung kerbau apalagi ya.
Padahal di hadis itu ada orang masuk neraka gara-gara lalat yang dia persembahkan untuk berhala sebagai pengagungan, terus masuk neraka dia karena perbuatannya itu. Itu padahal lalat hewan yang hina, hewan yang rendah. Gimana lagi kalau yang disembelih adalah hewan yang memiliki nilai tinggi, harga yang mahal. Iya. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ada sebagian orang menyembelih untuk pengobatan. Wah, berobat udah kesana kemari nggak kunjung sembuh. Ada yang menyarankan itu tuh orang pinter, nggak apa-apa kok, dia ustaz. Ya, akhirnya kata sang terapis, ini bisa aja sembuh, tapi saya akan transfer ke kambing. Ya, bawa kambing atau bawa ayam, bawa apalah, telur atau itik, ya, nanti disembelih. Ini juga termasuk syarat pengobatan dengan menyembelih hewan. Apalagi untuk memenuhi persyaratan dukun supaya naik jabatan, supaya lancar usaha. Wah, Allah ingatkan fasholli li rabbika wanhar. Ada jadi jemaah rahimakumullah, menyembelih hewan itu memang secara umum ada dua bentuk. Yang pertama, menyembelih bukan ibadah, tapi karena ingin memakan dagingnya. Menyembelih ayam ya karena ingin makan daging ayam, menyembelih kambing karena ingin makan daging kambing, menyembelih kerbau karena ingin makan daging kerbau. Iya, apalagi misalnya ada tamu, dalam rangka memuliakan tamu, masa disuguhin biasa aja, adalah potong ayam atau potong kambing satu. Ya, ini gimana? Ada 3 hukum. Yang pertama, kalau ketika disembelih disebut nama Allah, Bismillah, ini jelas halal. Ya, boleh dimakan. Yang kedua, ketika menyembelih dia tidak menyebut nama Allah. Kalau dengan sengaja, ya, maka hukumnya menjadi bangkai. Walaupun disembelih tapi nggak nyebut nama Allah. Karena lupa gimana? Nah, itu khilafiyah di kalangan ulama. Iya. Ada perbedaan pendapat. Yang ketiga, kalau dia menyembelih walaupun tujuannya untuk mengambil dagingnya, bukan untuk pengagungan terhadap sesuatu, tapi dia menyebut nama selain Allah. Misalnya menyebut nama Nabi Isa, menyebut apa? Nama tuan guru fulan, misal, ini jelas haram, nggak boleh dimakan. Apa hukumnya? Kata para ulama, syirik kecil kalau bukan dalam rangka mengagungkan nama yang dia sebut. Tapi ini jarang ya terjadi. Ya. Sama seperti orang bersumpah, demi Allah, demi Rasul. Nah ini syirik kecil, menyekutukan Allah dalam sumpah. Harusnya orang bersumpah demi Allah saja. Atau orang berucap ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini syirik kecil. Iya. Menyekutukan Allah namanya, membuat tandingan bagi Allah. Jelas? Nah ini jenis sembelihan yang pertama, kalau tujuannya untuk memakan daging hewan sembelihan itu. Yang kedua, kalau sembelihan itu dalam bentuk ibadah, tujuan utamanya bukan daging. Terus apa dong? Tujuannya untuk mengalirkan darah hewan, ya, sebagai bentuk pengagungan terhadap seseorang. Ya, itu tujuannya. Kalau tujuannya untuk Allah, jelas itu ibadah yang besar pahalanya, seperti Idul Adha. Sebetulnya Idul Adha yang diinginkan proses kita menyembelih, mengalirkan darah, berkorban. Makanya kalau bisa korban itu sembelih sendiri. Nggak cukup sekedar transfer duit terus nggak mau tahu hewannya kayak apa, gimana proses penyembelihannya. Yang diinginkan dari kurban itu adalah proses penyembelihan hewan itu sebagai bentuk kamu mengagungkan Allah. Akikah pun demikian. Ya.
Nah, begitu juga ada hadiyu kalau ketika haji. Ya. Adapun kalau kepada selain Allah, ini syirik akbar. Syirik akbar. Walaupun nyembelihnya bismillah. Seperti tadi yang saya contohkan, ada tradisi di daerah selatan, Melarung. Itu kadang yang nyembelih bismillah. Tapi habis itu kerbaunya dilarung dan dibuang ke laut. Orang yang tinggal di pegunungan nggak kalah juga. Menyembelih kambing, nanti kambingnya dalam rangka mengagungkan apa? Jin penguasa gunung. Ini syirik akbar. Jangankan kambing atau kerbau, tadi disebutkan dalam hadis ada 2 orang, padahal sebabnya sama, gara-gara lalat, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Kok bisa? Jadi 2 orang ini ceritanya mau masuk ke perkampungan, tapi penduduk kampung itu ngasih syarat boleh lewat asalkan mau berkurban dengan hewan untuk mengagungkan berhala ini. Ada yang jaga tuh. Orang pertama dicegat. Kamu harus mengagungkan berhala kami dengan sembelih sesuatu. Alirkan darah hewan, apapun itu. Dia bilang, saya nggak bawa apa-apa. Nggak bawa kambing, nggak bawa ayam. Kata si penjaga, nggak apa-apa, simbolik aja. Walaupun dengan lalat. Lihat. Dia pikir cuma lalat doang. Yang penting saya bisa lewat untuk memenuhi hajat kebutuhan. Dia tangkap lalat, dikeprek, dilemparkan kemudian ke berhala ini. Itulah yang kata Nabi masuk neraka. Orang kedua, karena dia ngerti akidah, nggak mau dia. Sampai dia bilang, saya tidak akan mau menyembelih hewan dalam rangka pengagungan kecuali hanya kepada Allah. Adapun kepada berhala Anda, tidak. Wah, ini dianggap penghinaan ini, pelecehan ini, dipenggalin orang. Dan dia masuk surga. Itu hadis yang sahih. Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, sekalipun menyebut nama Allah, tapi kalau tujuannya adalah bukan karena dagingnya, tapi karena proses simbolik mengalirkan darah karena mengagungkan sesuatu selain Allah, itu syirik akbar. Iya, jelas? Nah, makanya di sini kata Allah, fashalli li rabbika wanhar. Digabungkan salat dan kurban, menunjukkan 2 ibadah ini ibadah yang paling agung. Ibadah dengan anggota badan adalah salat, karena ketika salat semua bagian tubuh kita mengambil bagiannya. Lisan berzikir, hati khusyuk, badan bergerak, ruku, sujud, bangkit dan seterusnya. Ibadah yang paling afdal dengan harta, berkurban, menyembelih hewan, begitu. Kemudian ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini tadi saya sudah sebut di awal, kaitannya dengan orang-orang yang mencela Nabi, ya, karena ketika Rasulullah SAW ditinggal mati oleh anak-anak yang laki-laki, ya, termasuk Ibrahim, Abdullah, ya, Qasim. Ini kan anak-anak laki-laki Nabi, 3. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semuanya meninggal di saat masih kecil. Orang-orang mencela Nabi, wah Muhammad terputus. Ya. Muhammad terputus keturunannya. Turun ayat, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang mencelamu itulah yang terputus, bukan engkau. Dan benar, ya, mereka terputus. Beda dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, selalu disebut namanya, tidak pernah terputus. Dalam azan, dalam qomat, dalam sholat, ya, setiap orang menyebut namanya selalu diiringi dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu. Orang yang paling banyak pengikutnya selalu disebut-sebut, sirah perjalanan hidupnya dibaca dan dipelajari. Begitu. Namanya indah dan abadi sampai sekarang. Orang-orang senantiasa menyebutnya dari kalangan kaum muslimin terutama.
Sedangkan mereka dari kalangan orang-orang musyrikin Quraisy, para pencela Nabi, namanya sudah hilang dalam sejarah, tidak ada yang mengenal mereka, ya. Nah, inilah bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 3 ayat saja dari surat Al-Kautsar. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, sampai sini dulu kajian kita. Silakan kalau ada pertanyaan barangkali dari materi yang tadi disampaikan, ada yang kurang jelas, yang ingin ditanya, tafadhalu. Iya. Terkait ini tadi kan ada sedikit yang mengerikan terkait masalah yang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, gitu ya, Iya. atau bid'ah. Mm-mm. Nah, kalau kita mengetahui saudara misalkan atau orang tua yang mungkin dia mengikuti tradisi gitu ya, Iya. itu jadikan sarana ranah ibadah. Nah, itu bagaimana cara untuk memberitahu kepada orang tersebut? Iya, barakallahu fiik. Memang jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya dalam memberikan nasihat. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada 3. Dengan hikmah ya, wal mau'izah hasanah, dan jidal, debat. Dengan hikmah, dengan kelembutan, ini untuk mereka yang hanya ikut-ikutan. Ya, karena kejahilan, karena kebodohan, yang seandainya kita beritahu, dia akan terima. Maka dakwah kepada mereka dengan penuh lemah lembut. Ya, penuh lemah lembut. Perhatikan adab, ya, tutur kata, dan berbagai cara yang membuat dia simpatik dengan kita. Iya. Kemudian yang kedua, mau'izah hasanah, ini diarahkan kepada mereka yang menyimpang keluar dari jalan yang hak, ya, tapi dia ada unsur dasar ilmu, kena syubhat lah lebih tepatnya. Nah, maka di sini mau'izah hasanah, bawakan dalil-dalil yang bisa membantah argumentasinya dia. Iya, meluruskan kesalahpahamannya dia. Barangkali dia membawakan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, tapi ternyata salah pemahamannya, diluruskan. Itu mau'izah hasanah. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, ini debat. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang ada unsur keras kepala, ngeyel, ya, jidal dengan cara yang terbaik, debat dia. Nah, seperti itu. Dan tentu yang terpenting juga adalah doakan mereka, nasihati dalam rangka kecintaan dan kasih sayang, bukan karena kebencian. Iya. Jika dia mau terima, alhamdulillah. Kalau tidak, itu hidayah taufik dari Allah. Kita tidak memilikinya. Kita cuma punya hidayatul irsyad wal bayan, penjelasan, argumentasi, ilmu yang sudah kita ketahui. Itu yang kata Allah, innaka la tahdi man ahbab, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kamu bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Tapi hidayah taufik diberikannya orang yang telah sampai ilmu, kelapangan dada untuk menerima, mengamalkannya, itu hidayah taufik. Hanya milik Allah. Nabi aja nggak punya. Nabi sangat ingin pamannya masuk Islam, tapi hidayah taufik tidak diberikan kepada Abu Thalib.
Nabi Nuh menginginkan anaknya, tapi hidayah taufik tidak diberikan kepada anaknya. Nabi Ibrahim terhadap ayahnya, ya. Nabi Lut terhadap istrinya. Ini orang-orang yang mereka inginkan dapat hidayah taufik, tapi hidayah taufik itu milik Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan hidayatul irsyad wal bayan dan minta kepada Allah agar diberikan hidayah orang-orang yang kita cintai tadi. Ya, di samping upaya menyampaikan nasihat, ya, meluruskan pemahamannya dan mematahkan syubhat yang ada padanya. Demikian, wallahu a'lam. Sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.